Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi ulumul Quran dengan tema asbabun nuzul ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat-surat dalam Al-Quran, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan materi asbabun nuzul. Yang pertama adalah makna asbabun nuzul atau definisi asbabun nuzul secara etimologi. Secara etimologi asbabun nuzul atau secara bahasa asbabun nuzul terdiri dari dua kata ya. Kata asbab tunggalnya sabab, itu berarti alasan atau sebab ya. Jadi kata pertama adalah kata asbab atau tunggalnya sebab atau sabab ya, berarti alasan atau sebab. Kata yang kedua adalah nuzul. Nuzul itu berarti turun ya, nuzul berarti turun. Kemudian jadi asbabun nuzul ya, jadi asbabun nuzul berarti pengetahuan tentang sebab-sebab diturunkan suatu ayat. Sekali lagi, asbabun nuzul berarti pengetahuan tentang sebab-sebab diturunkan suatu ayat. Selanjutnya, makna asbabun nuzul secara terminologi. Secara terminologi ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat tentang makna asbabun nuzul. Yang pertama menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi ya, As-Siddiqi. Asbabun nuzul yaitu ya, sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalamnya Al-Quran diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu maupun kemudian lantaran sesuatu hikmah. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua menurut Nurkhalis Majid, asbabun nuzul yaitu suatu konsep, teori atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran. Pendapat ketiga yaitu pendapat Az-Zarqani ya. Az-Zarqani berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan turunnya suatu ayat. Pendapat keempat yaitu pendapat Subhi As-Salih, bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat yang memberi jawaban terhadap sebab itu atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab itu. Nah, itu pendapat-pendapatnya. Nah, sekarang pendapat kelima ya. Pendapat kelima yaitu Ahmad Adil Kamal berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan suatu peristiwa atau menjelaskan hukumnya pada saat terjadinya. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah bahwa asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang mendahului atau yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau beberapa ayat yang berisi penjelasan tentang peristiwa tersebut, baik sebagai jawaban atau penjelasan hukumnya pada saat terjadinya peristiwa itu atau peristiwa tersebut. Ya. Selanjutnya, macam-macam asbabun nuzul. Nah, macam-macam asbabun nuzul. Ya. Yang pertama, ya, macam-macam asbabun nuzul itu yang pertama sebagai tanggapan atas suatu peristiwa umum. Nah, ini biasanya terjadi pada masyarakat umum. Contohnya ada dalam surat Al-Lahab ya, surat ke-111
ayat 1 sampai 4. Nah, itu dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah ke Al-Bata, ya. Dan ketika turun dari gunung beliau berseru, "Wahai para sahabat, berkumpullah." Nah, ketika melihat orang-orang Quraisy yang juga ikut mengelilingi beliau, maka beliau bersabda, "Apakah engkau akan percaya apabila aku katakan bahwa musuh tengah mengancam dari balik punggung gunung?" Nah, dan mereka bersiap-siap menyerang, entah di pagi hari ataupun di petang hari. Kemudian mereka menjawab, "Ya, kami percaya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Dan aku akan jalankan kepadamu tentang beberapa hukuman." Maka Abu Lahab berkata, "Apakah hanya untuk masalah seperti ini engkau kumpulkan kami wahai Muhammad?" Nah, itu salah satu contoh sebagai tanggapan atas suatu peristiwa umum, masyarakat umum, ya. Yang kedua, sebagai tanggapan atas suatu peristiwa khusus. Ini biasanya orang-orang tertentu. Contohnya turunnya surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 158 yang bunyinya, "Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Ya. Ini dari Urwah bin Zubair, kesulitan memahami tidak ada dosa di dalam ayat ini. Lalu ia menanyakan kepada Aisyah tentang hal itu. Aisyah menjelaskan bahwa peniadaan dosa di situ bukan peniadaan hukum fardu, tetapi sebagai penolakan terhadap keyakinan, ya, yang telah mengakar di hati kaum muslimin pada saat itu, bahwa mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah adalah perbuatan jahiliyah. Karena pandangan keyakinan di masa para pra-Islam, di Bukit Safa terdapat sebuah patung yang disebut Isaf, dan di Bukit Marwah ada sebuah patung yang disebut Na'ilah. Nah, orang jahiliyah akan mengusap kedua patung tersebut bila melakukan sa'i. Nah, setelah Islam datang, ya, kedua patung tersebut dihancurkan. Nah, dan orang-orang enggan melakukan sa'i di tempat tersebut. Maka turunlah ayat tersebut. Nah, ini sebagai tanggapan atas suatu peristiwa khusus, ya. Kemudian yang ketiga, sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 11, ya. Di situ dijelaskan bahwa ayat tersebut turun untuk memberi jawaban secara umum, ya, untuk memberi jawaban secara tuntas terhadap pertanyaan Jabir kepada Rasulullah. Nah, dalam sebuah riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah datang bersama Abu Bakar berjalan kaki mengunjungiku karena sakit, ya. Jabir ini kena sakit di perkampungan Banu Salamah. Rasulullah menemukanku dalam keadaan tidak sadar, sehingga beliau meminta agar disediakan air, kemudian berwudu dan memercikkan sebagian pada tubuhku. Lalu aku sadar dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang Allah perintahkan bagiku berkenaan dengan harta benda milikku?" Maka turunlah ayat di atas yang menjelaskan secara detail tentang warisan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat sebagai jawaban dari pertanyaan Nabi, ya, sebagai jawaban dari pertanyaan Nabi. Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada malaikat Jibril. Nih, contohnya dalam surat Maryam ayat 64, kan. Nah, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah yang menghalangi kehadiranmu sehingga lebih jarang muncul ketimbang masa-masa sebelumnya?" Nah, ini maka turunlah ayat Maryam ini, ayat ke-64 dari surat Maryam ini. Kemudian yang kelima, sebagai tanggapan atas suatu pertanyaan yang bersifat
umum. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, dalam bentuk lain, ya, ayat-ayat Al-Quran diturunkan dalam rangka memberikan petunjuk perihal pertanyaan yang bersifat umum yang muncul di kalangan sahabat, misalkan tentang wanita haid yang diriwayatkan oleh Sabit dari Anas bahwa di kalangan Yahudi bila wanita mereka sedang haid, mereka tidak makan dengannya dan tidak mau tinggal bersamanya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Maka turun surat Al-Baqarah ayat 22 ini. Itu contohnya. Kemudian yang keenam sebagai tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Ini contoh surat Al-Baqarah ayat 196. Nih, karena kadangkala ayat-ayat Al-Quran turun untuk menanggapi keadaan tertentu atau orang-orang tertentu, seperti surat Al-Baqarah ayat 196 ini, ya. Dari Ka'ab ibnu Ujrah meriwayatkan bahwa ayat Al-Baqarah 196 ini berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah, Ka'ab merasakan ada masalah dengan kutuk di kepalanya saat melakukan ibadah haji. Lalu disampaikan masalah itu kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW menjawab, cukurlah rambutmu dan gantikanlah dengan puasa 3 hari, atau menyembelih hewan kurban, atau memberi makan untuk 6 orang miskin, untuk masing-masing orang miskin 1 sa'. Nah, contoh lainnya adalah riwayat Ibnu Abbas ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Nabi tampak menggerakkan lidah dan bibirnya, ya. Hal ini amat berat bagi beliau, maka turun surat Al-Qiyamah, ya, surat yang ke-75 ayat 16 sampai 18. Nah, itu macam-macam, ya. Nah, itu macam-macam asbabun nuzul dan contohnya. Kemudian manfaat mengetahui asbabun nuzul, ya. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, Imam Al-Wahidi mengatakan tidaklah mungkin orang bisa mengetahui tafsir suatu ayat tanpa mengetahui kisah dan penjelasan mengenai turunnya terlebih dahulu. Jadi itu, ya. Jadi untuk mengetahui tafsir suatu ayat itu juga harus mengetahui kisah dan penjelasan mengenai turunnya ayat tersebut, ya. Yang kedua, Imam Ibnu Daqiqil mengatakan, ya, keterangan sebab turunnya ayat adalah cara yang kuat dan penting dalam memahami makna-makna Al-Quran, ya. Yang ketiga adalah Ibnu Taimiyah mengatakan, mengetahui asbabun nuzul sangat membantu untuk memahami ayat. Sesungguhnya dengan mengetahui sebab akan mendapatkan ilmu musabbab, ya. Kemudian pendapat keempat tentang manfaat mengetahui asbabun nuzul, yaitu menurut Haji Muhammad Quraisy Shihab, ya. Nah, fungsi memahami asbabun nuzul antara lain, yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkan suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin dan agama. Kemudian yang kedua, membantu memberi kejelasan terhadap beberapa ayat. Yang ketiga adalah dapat mengkhususkan atau taksis hukum terbatas pada sebab. Dan yang keempat, membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Nah, dari penjelasan para tokoh di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa melalui asbabun nuzul
kita dapat ambil beberapa manfaat seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Khirzin. Nah, menurut Muhammad Khirzin, ya, yang pertama kita dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Yang kedua, kita dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya ayat. Yang ketiga, kita dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu dapat diterapkan. Yang keempat, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberi perhatian penuh kepada Rasulullah SAW, selalu bersama para hamba-hambanya. Itulah penjelasan tentang asbabun nuzul. Ya. Terima kasih. Kita akan ketemu kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.